dari uh, dari step by step gitu ya. Nah, mungkin dari pengelolaan biayanya itu mungkin ada ya, perawatan alat pasti sudah ada ya teman-teman semua. Ada kan kopi juga memang, pengelolaan kopi itu harus bisa merawat alatnya dengan baik ya teman-teman. Jadi kita pasti ada perawatan alatnya gitu ya. Maksudnya seperti yang dijelaskan oleh owner, bahwasanya ya perawatan alat itu perlu dan penting gitu ya terhadap terhadap ya mungkin keawetan alat itu sendiri. Mungkin karena kita menjaga dengan baik alat itu sendiri akan bisa digunakan dengan jangka waktu yang cukup lama. Nah, lanjut ke pembelian bahan baku ya. Di sini memang bahan bakunya itu tidak diproduksi sendiri, melainkan dengan bahan bakunya yang mengambil dari pemasok gitu, yang dari luar gitu teman-teman. Nah, terkait dengan laporan keuangan. Nah, ternyata di Civa Kopi ini tuh dia itu laporan keuangan itu menggunakan laporan laporan harian ya. Misalkan ada penjualannya berapa, pengeluarannya berapa, langsung dicatat gitu ya tuh, untuk memantau arus kas eh, yang memang ya mungkin tiap harinya itu selalu berubah gitu ya teman-teman. Nah, ada juga laporan bulanan nih, setiap bulannya nih kita sudah menghasilkan misalkan berapa kata si ownernya ya, kita harus menghasilkan berapa nih bulan ini nih, pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa gitu. Dan juga akan mengevaluasi apa yang kurang, atau memang harus ada inovasi apa gitu. Itu. Nah, karena mungkin untuk untuk ajang mengidentifikasi peluang juga ya, misalkan harusnya ini dan ternyata harusnya ini gitu, seperti itu. Nah, mungkin dari tadi udah aspek sumber daya manusia, udah aspek produksi juga sudah, lanjut aspek keuangan juga sudah kita bahas, dan yang selanjutnya aspek teknologi. Nah, jadi di Ziva Kopi ini tuh penggunaan teknologi memang sangat membantu sekali ya untuk bersaing di pasar modern teman-teman. Apalagi sekarang apapun berbasis teknologi ya. Mungkin teknologi itu memang sangat penting dan perlu gitu, seperti itu. Tapi memang di Viva Kopi ini tuh dia menggunakan marketing atau digital marketingnya tuh yang menggunakan media sosial teman-teman semua, yang digunakan untuk mempromosikan produk dan berinteraksi dengan pelanggannya, seperti itu. Nah, um, ada juga inovasi terkait dengan teknologi produksinya. Jadi di Viva Kopi itu penggunaan alat-alat modernnya itu seperti mesinnya itu dia itu menggunakan mesin espresso otomatis dan juga teknik cold brew. Mungkin selain mungkin saya juga kurang tahu ya bagaimana itu gitu ya, cuman yang disampaikan oleh customernya itu ya seperti itu. Dari saya mungkin memang itu untuk menjaga atau meningkatkan konsistensi produk ya teman-teman, itu sangat perlu sekali teman-teman ya, karena teknologi itu sangat mempengaruhi, seperti itu. Nah, lanjut kita aspek manajemen resiko. Pasti di dalam suatu bisnis apapun itu pasti bakalan ada manajemen resiko yang uh, harus kita apa ya antisipasi gitu dari awal gitu ya. Kita harus mengidentifikasi dan mengantisipasi itu. Nah,
manajemen risiko juga ini tuh bertujuan untuk memitigasi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi bisnis teman-teman semua. Nah, mungkin ada di manajemen risiko misalkan di dalam operasional. Nah, misalkan ada gangguan dalam mesin kopi misalkan ya, tetapi Siva Kopi ini tuh mempunyai perawatan rutin tentunya ya, dan perbaikan alat gitu ya, karena itu termasuk dalam aspek keuangan tadi, yaitu ada perawatan alat gitu setiap bulannya gitu, atau misalkan memang selalu dirawat gitu alatnya teman-teman. Ada juga misalkan dari resiko operasionalnya itu kekurangan bahan baku ya. Nah, karena Siva Coffee ini tuh memiliki hubungan baik dengan pemasok lokal, atau misalkan menjalin relasi yang cukup banyak, jadi Siva Coffee ini memudahkan Siva Coffee ini tuh sebisa mungkin tidak kekurangan bahan baku ya teman-teman semua. Jadi memang dari manajemen risiko ini tuh manajemen risiko operasional itu sangat minim sekali ya. Siva Coffee ini tuh sudah menyiapkan strategi bisnisnya itu dengan baik. Nah, lanjut ke dalam resiko keuangan. Jadi misalkan kalau misalkan keuangannya itu sedang turun, jadi Siva Coffee ini tuh selalu meningkatkan promosinya gitu teman-teman semua, melakukan inovasi dalam setiap produknya gitu teman-teman semua ya, seperti itu. Nah, resiko pasar ini tuh juga sangat mempengaruhi bisnis teman-teman semua ya. Persaingan bisnis yang semakin ketat ya pada era ini tuh memang harusnya kita harus mengantisipasi resiko tersebut ya. Misalkan persaingan coffee shop yang berada di Cikarang saat ini tuh sangat sangat banyak lah gitu sekarang, apalagi tahun sekarang ya. Tetapi bagaimana caranya Siva Coffee ini tuh bisa bersaing dengan yang dia punya gitu, sesuatu yang unik yang dia punya gitu, seperti itu. Nah, mungkin secara keseluruhan, Siva Coffee ini tuh berusaha mengintegrasikan aspek manajemen, aspek produksi, aspek keuangan, aspek teknologi, dan manajemen resikonya itu dengan baik teman-teman, untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan, kompetitif, dan inovatif di pasar kopi, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Semoga video ini memberikan manfaat dan wawasan terkait dengan kopi shop yang berada di sekitar Anda. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.